Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Maisa Nasution dengan NIM 859876728. Di sini saya akan membuat video pembelajaran simulasi RPP yang saya buat, yaitu untuk kelas 2 dengan tema hidup rukun dan subtemanya hidup rukun di tempat bermain. Di mana simulasi yang saya buat ini adalah simulasi pembelajaran tanpa siswa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Atau ada yang lagi tidak enak badan hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ibu akan bertanya dulu apakah ada yang tidak hadir hari ini? Oh, Reva. Teman kalian Reva kemana, nak? Sakit ya? Oke, baiklah. Semoga kita doakan si Reva cepat sembuh. Baik, ada lagi selain Reva yang tidak hadir? Oke, semuanya hadir ya. Baiklah, sebelum kita masuki pembelajaran kita, alangkah baiknya kita sebelum belajar berdoa terlebih dahulu. Oke, ketua kelas Jordi pimpin dulu doanya, nak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembelajaran lagi, agar menumbuhkan sikap nasionalis dan semangat kalian dalam belajar, alangkah baiknya kita melakukan rutinitas kita, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Benar sekali. Baik, semuanya bernyanyi dengan penuh semangat ya. Nah, tepuk tangan semuanya. Sudah selesai dan sudah bersemangat kan untuk memulai pembelajaran? Baik, hari ini kita belajar tema berapa, nak? Tema 1, pembelajaran 2. Kita hari ini akan belajar tentang hidup rukun dengan subtema hidup rukun di tempat bermain. Nah, sebelum kita masuk ke buku paket, ibu mau bertanya dulu, adakah yang tadi malam membuka buku paketnya dan mengulang-ulang pembelajaran serta membaca sedikit banyak tentang pelajaran yang akan dipelajari hari ini? Coba tunjuk tangan. Iya, Jordi? Udah kamu buka? Oke. Jadi ibu mau bertanya sama kamu tentang pembelajaran yang sudah lalu, tentang subtema 1 dan subtema 3 yang mungkin yang sudah kamu baca. Hidup rukun itu ada hidup rukun di mana saja sih? Iya, benar. Hidup rukun itu terbagi 3. Hidup rukun di sekolah, hidup rukun di rumah, dan hidup rukun di tempat bermain. Nah, hari ini kita akan masuk ke subtema 2, yaitu hidup rukun di tempat bermain. Sebelum itu, ibu mau bertanya dulu untuk anak-anak ibu di kelas 2, siapa di sini yang suka bermain? Oke, semuanya suka bermain ya kan? Ada yang bisa memberikan ceritanya, berbagi ceritanya ke teman-teman? Oke, baiklah, silakan Faik. Oh, Faik bilang dia sering bermain di taman bermain di dekat rumahnya. Di lapangan bermainnya ada apa aja, Faik? Ada perosotan, ada ayunan, dan wahana permainan yang lain. Oke, apakah Faik memiliki banyak teman? Oh iya, Faik memiliki banyak teman. Dan apakah Faik pernah mengalami rebutan wahana permainan dengan teman-temannya? Pernah ya? Faik bilang dia pernah rebutan wahana permainan dengan sesama temannya. Jadi yang dapat kita simpulkan dari pernyataan Faik tidak hidup rukun dengan teman-temannya di taman bermain. Nah, tetapi kan itu hal yang jarang terjadi ya kan Faik? Nah, jadi hal yang dapat kita simpulkan adalah kalau bermain di taman bermain bersama teman-teman haruslah hidup yang rukun. Lalu, Bu, apa sih sebenarnya hidup rukun itu? Nah, sebelum ibu menjelaskan tentang pengertian hidup rukun, coba kita perhatikan dulu gambar berikut ini. Nah, ada apa nak di gambar ini yang bisa kalian lihat? Di sana terlihat bahwa anak-anak itu bermain dengan rukun. Rukun itu tidak? Iya, benar. Hidup rukun itu adalah hidup yang tidak ada pertengkaran di dalamnya. Benar jawaban dari Umu. Lagi ada yang ingin memberikan pendapat tentang apa arti hidup rukun dari gambar yang sudah ibu berikan? Baiklah, baik, Umu tadi sudah menyampaikan pendapatnya bahwa katanya hidup rukun itu adalah hidup yang tidak
berantem ke kawan-kawan, Bu. Benar? Iya benar, tapi yang lebih tepatnya adalah hidup rukun itu adalah pola hidup yang saling menghormati, menyayangi, dan bersatu dengan sesama manusia. Jadi kita sesama teman, sesama kakak adik, sesama kawan harus saling menyayangi, saling menghormati, dan tidak adanya pertengkaran atau perselisihan. Oke, jadi Bu, apa sih manfaatnya kalau kita hidup dengan rukun? Ayo, ada yang bisa jawab? Oke, baik, Ibu akan jelaskan ya. Ada banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan kalau kita menerapkan hidup yang rukun. Di antaranya yaitu yang pertama, lingkungan hidup kita atau lingkungan sekitar kita menjadi lebih tentram dan damai. Kalau tidak ada perselisihan yang terjadi, saling mengalah, tidak egois, pasti lingkungan sekitar kita akan menjadi damai. Yang kedua, kualitas hubungan menjadi baik dan harmonis. Yang ketiga, terhindar dari perselisihan dan pertikaian seperti yang udah Ibu jelaskan tadi. Dan yang keempat, meningkatkan keterampilan sosial seperti empati, kerjasama, dan pemecahan masalah. Nah, jadi kalau kita berprinsip untuk hidup yang rukun, saling tolong-menolong, bekerja sama, menyayangi dan menghormati, kita pasti disenangi banyak orang, disenangi orang-orang di sekitar kita. Sehingga saat kita membutuhkan pertolongan, orang-orang akan senang membantu kita. Karena kita bukan orang yang mencari masalah, tapi mencari kedamaian. Itulah hidup rukun. Nah, dan manfaat-manfaatnya. Baiklah, kita masuk ke buku paket kita. Coba buka buku paketnya tentang subtema 2 hidup rukun di taman bermain, di tempat bermain. Nah, di situ di halaman 49 bisa kita lihat ada satu teks yang menjelaskan tentang contoh hidup rukun di taman bermain. Coba Ibu mau kalian baca dulu teksnya, pahami, dan nanti jelaskan ke Ibu apa yang kalian dapatkan dari teks tersebut, oke? Setelah semuanya membaca teks yang Ibu suruh tadi, ada yang ingin menyampaikan? Siapa-siapa aja subjek yang ada pada teks tersebut? Ya, Jordi silakan jawab. Ada Udin, ada Edo, Lani, Made, dan teman-teman yang lain. Benar sekali, Jordi. Lalu dikatakan bahwa di teks tersebut Udin banyak disukai temannya, bermain bersama banyak temannya, dikarenakan Udin memiliki prinsip hidup rukun, sehingga teman-temannya banyak. Jadi kalian juga harus menerapkan prinsip hidup rukun, mau di sekolah, di lingkungan keluarga, di rumah, ataupun di tempat bermain, agar teman-temannya banyak dan tidak dimusuhi orang lain. Jadi setelah kita membaca teks yang tadi Ibu suruh, selanjutnya kita akan Ibu berikan 3 gambar yang dimana gambar tersebut terdiri dari hidup rukun dan tidak rukun. Nah, mana gambarnya, Bu? Ini dia. Nah, di gambar ini ada 3 gambar dan kita akan berdiskusi. Apa sih yang ada di dalam gambar tersebut? Siapa yang ingin memberikan pendapatnya tentang gambar pertama dulu? Baik, Salsa dulu ya. Salsa berikan pendapat tentang gambar pertama. Baik, Salsa mengatakan di gambar pertama ada 4 anak laki-laki yang sedang bermain bola. Mereka terlihat rukun atau tidak rukun? Iya, benar sekali, mereka terlihat bermain dengan rukun. Baru untuk gambar yang kedua, siapa yang ingin memberikan pendapat? Baik, Ibnu, silahkan berikan pendapat. Nah, Ibnu mengatakan bahwa di gambar kedua ada anak-anak yang sedang bermain kelereng. Katanya mereka 2 anak tampak mentertawakan satu anak yang sedang bermain kelereng. Apakah benar?
Kurang benar ya. Nah, yang benarnya adalah mereka tertawa bersama, Ibnu. Ada 3 anak yang sedang bermain kelereng dan tertawa bersama. Jadi anak satunya lagi yang sedang bermain kelereng itu tertawa juga. Artinya mereka senang bersama, bekerja sama, bermain bersama dengan hidup rukun. Baiklah, di gambar ketiga Ibu mau tunjuk Yando untuk memberikan pendapatnya. Apa yang kamu lihat dari gambar ketiga, Yando? Benar sekali. Kata Yando, mereka berantem, Bu. Mereka bertengkar karena rebutan wahana bermain, yaitu ayunan. Iya, di situ ada 2 anak-anak perempuan yang sedang rebutan, bertengkar, memperebutkan ayunan. Baiklah, apakah di gambar ketiga ini patut untuk ditiru? Tidak. Pintar, anak ibu sudah paham tentang apa itu hidup rukun dengan tema hidup rukun di tempat bermain. Selanjutnya, ibu akan memberikan kalian satu teks dan kita akan baca bersama teks tersebut ya. Kita akan baca bersama dan kita lengkapi kekurangan teksnya. Nah, ini untuk latihan kalian hari ini. Ibu kasih waktu untuk dikerjakan teksnya berikut ini. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan teksnya. Kerjakan sendiri-sendiri di buku latihan, lengkapi kata-kata yang sesuai untuk teks tersebut. Oke? Semuanya bisa paham? Oke, bisa dimulai dikerjakan sekarang. Baiklah, sudah 15 menit berlalu. Apakah sudah selesai latihannya, anak-anak? Oke, sudah selesai semua ya. Nah, dari teks tersebut ada kata yang tidak lengkap di teks tersebut antara percakapan Udin dan Edo. Ada kalimat atau kata apa yang tidak lengkap di situ? Ada kata ayo. Oke, baiklah. Di situ Udin mengajak Edo ke lapangan untuk bermain bersama teman-teman yang lain. Udin mengajak Edo untuk pergi ke lapangan bersama-sama menaiki sepeda. Udin bilang, "Ayo kita bermain kelereng di lapangan." Edo, "Ayo Din, kita ajak teman yang lain." Nah, di situ ada kalimat ajakan. Lalu ibu ingin bertanya, "Bu, apa sebenarnya kalimat ajakan itu?" Ada yang bisa menjelaskan ke ibu, memberikan pendapat sebelum ibu jelaskan? Baiklah, menurut buku kita, arti kalimat ajakan adalah kalimat yang bertujuan untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu atau memotivasi pendengar atau pembaca untuk merespon instruksi yang diberikan. Jadi dari teks yang tadi udah kita baca dan kita lengkapi katanya, ada kalimat ajakan berupa ayo. Udin mengajak Edo bermain kelereng di lapangan. Ayo Edo, kita bermain kelereng di lapangan. Artinya Udin mengajak Edo dan mengajak teman-temannya yang lain setelah itu. Nah, di situ ada kalimat ajakan anak-anak yang bisa kita pelajari untuk mengajak teman-teman yang lain belajar, untuk mengajak teman-teman yang lain bermain. Nah, jadi Bu, apa aja sih Bu ciri-ciri kalimat ajakan itu? Nah, bisa kita lihat dalam buku paket kita. Kalimat ajakan itu yang pertama ciri-cirinya mengandung kata-kata ajakan seperti mari, ayo, yuk, ayolah, atau sejenisnya. Yang kedua, pola intonasinya berupa seruan sehingga sering diakhiri dengan tanda seru. Tanda terus seru itu seperti apa anak-anak? Iya, garis terus di bawahnya ada titiknya. Benar sekali. Lanjut ya. Nah, ibu ingin kalian membuat ibu akan bentuk kalian ke dalam 4 kelompok, di mana masing-masing kelompoknya terdiri dari 5 orang. Ibu akan berikan nama-nama kelompoknya dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Lalu tugas kalian adalah membuat kalimat ajakan sebanyak 5 kalimat.
Baiklah, 5 kalimat. Jadi masing-masing anggota kelompoknya membuat satu kalimat. Nah, 5 kalimat itu nanti digabungkan menjadi satu kalimat ajakannya ditulis di kertas selembar. Ditulis nama kelompoknya, ditulis kalimat ajakannya hingga 5. Lalu, setelah selesai, nanti di pembelajaran yang berikutnya, Ibu akan tunjuk kelompoknya untuk menjelaskan tentang kalimat ajakan yang sudah dibuatnya. Paham anak-anak? Oke, paham semuanya ya? Baiklah, kalau paham semuanya, tugas kalian di rumah setelah Ibu berikan nanti nama-nama kelompoknya, Ibu bagikan kalian ke dalam 4 kelompok. Kalian akan berdiskusi, cari waktu luang untuk berdiskusi di rumah, mengerjakan kerja kelompoknya, membuat 5 kalimat ajakan, dan memahami 5 kalimat ajakan yang sudah kalian buat. Lalu, di pembelajaran berikutnya, di minggu depannya, Ibu akan periksa kalimat ajakan yang sudah kelompok kalian buat. Jadi harus bekerja sama. Bekerja sama adalah prinsip hidup rukun juga di lingkungan sekolah. Baiklah, tugasnya dikerjakan di rumah. Pembelajaran kita cukup sampai di sini untuk hari ini tentang hidup rukun dan kalimat ajakan. Semoga kalian bisa paham dengan apa yang Ibu jelaskan dan mengerjakan tugasnya dengan benar. Baik, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya atau menyampaikan apa kesimpulan yang sudah kita pelajari hari ini? Baiklah, Salsa dulu, coba berikan pendapatnya. Baik, tepuk tangan untuk Salsa. Nah, Salsa mengatakan kesimpulan hari ini adalah hidup rukun harus dilakukan dimanapun, katanya. Dimanapun itu di mana? Di lingkungan rumah, sekolah, di lingkungan bermain, lingkungan masyarakat, semuanya ya Salsa. Nah, hidup rukun harus dilakukan dimanapun kita berada, kata si Salsa, agar tidak ada permusuhan, tidak ada pertengkaran dan perselisihan, agar teman kita banyak dan hidupnya damai. Benar sekali Salsa. Lalu kalau kita bermain, mengajak teman bermain, itu harus menggunakan yang namanya kalimat ajakan. Iya, benar sekali Jordi. Kalau Jordi ingin bermain bersama teman-teman, tidak mungkin kan tiba-tiba udah main aja tanpa adanya ajakan dari salah satu teman. Jadi, Ibu harapkan setelah kita mempelajari ini, kita dapat lebih tahu dan lebih bisa menerapkan prinsip hidup rukun. Baiklah, sekian pembelajaran hari ini ya anak-anak. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.